Hai, guys. Aku baru-baru ini menyadari betapa banyak plastik sekali pakai yang kita gunakan di kos ini. Ya, tapi apa masalahnya? Plastik memang praktis kan? Tapi, Andi benar, plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Lihat, tas-tas plastik ini hanya digunakan sekali dan kemudian dibuang. Mereka memenuhi tempat pembuangan sampah kita dan menyebabkan polusi plastik. Aku tidak tahu bahwa itu bisa menjadi masalah besar. Ya, plastik tidak mudah terurai dan berakhir di lautan, merusak ekosistem dan membahayakan satwa laut. Mari kita lihat video ini. Ini adalah realitas dari polusi plastik yang terjadi di negara Indonesia. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Wow, aku tidak tahu bahwa plastik bisa menyebabkan kerusakan begitu parah. Inilah solusinya. Tas belanja dari kain. Mereka tahan lama, dapat digunakan berulang kali, dan membantu mengurangi plastik sekali pakai. Tas ini tampak bagus, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua orang di kos juga menggunakan tas dari kain? Aku punya ide, kita bisa menyelenggarakan sebuah acara di kos ini dan memberikan tas belanja dari kain secara gratis kepada teman-teman kos kita. Bagus. Selain itu, kita bisa mengadakan diskusi singkat tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan manfaat menggunakan tas belanja dari kain. Mulai dari kos mereka sendiri, 3 teman ini berhasil meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi plastik dengan menggunakan tas belanja dari kain. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik?